Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa. Kita akan berdiskusi bersama dengan pimpinan daerah, ada Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko yang telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam, Ibu Dewanti. Selamat malam, Bang Wilson. Siap, Ibu. Sehat ya? Sehat selalu, Ibu. Ibu, saat ini kan memang Alhamdulillah. PPKM statusnya mulai menurun dari level 4, saat ini sudah mulai ada level 3, bahkan ada yang level 2. Bagaimana dengan di Batu, Ibu? Apakah semuanya bisa dikatakan sudah aman dan sudah mulai longgar juga untuk aturannya, Ibu? Iya, terima kasih, Bang Wilson. Alhamdulillah, di Kota Batu seiring juga hampir seluruh Jawa Timur sudah mengalami penurunan untuk pandemi COVID ini, tetapi pesan Ibu Gubernur, kita harus tetap waspada dan selalu menjaga prokes. Di samping itu, kami juga terus berpacu untuk vaksinasi. Sehingga insya Allah ini Kota Batu akhir bulan ini 100% dari jumlah penduduk yang berusia di atas 12 tahun ke atas itu akan divaksinasi semua, Bang Wilson. Baik, artinya dari segi vaksinasi ini juga berjalan beriringan dengan penerapan aturan protokol kesehatan ya Bu ya, biar semuanya tetap aman. Iya, Nah, tapi betul, bagaimana betul. dengan lokasi wisata Bu? Apakah lokasi wisata di sana juga sudah mulai diizinkan untuk beroperasi dan bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Iya, untuk pariwisata, terus terang kami baru memulai untuk uji coba, sehingga belum dibuka secara resmi, tetapi uji coba. Yang di mana uji coba ini terus akan dipantau oleh Satgas COVID Kota, apakah penerapan dan fasilitasnya itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Terutama juga sudah siap dengan akses peduli lindungi, itu yang penting. Nah, setelah uji coba ini kira-kira 1 minggu, 2 minggu, kemudian baru diperbolehkan membuka secara resmi. Demikian, Bang Wilson. Uji cobanya dilakukan secara bersamaan atau berbeda-beda Bu setiap lokasi wisata? Dan kira-kira kalau misalnya bersamaan, sampai kapan uji coba dilakukan dan seperti apa evaluasinya dan apa indikatornya untuk tempat wisata ini diizinkan beroperasi? Ya, uji coba ini kita perbolehkan untuk tempat-tempat wisata yang terbuka, seperti zoo dan kemudian selekta, itu yang baru bisa diuji cobakan. Nah, ketika yang tempat lain belum, jadi baru hanya 2, kemudian dengan Baloga, Batu Love Garden, itu yang baru bisa diuji coba. Nah, uji coba ini ketika 1 minggu, 2 minggu, kemudian sudah berjalan dengan baik, baru boleh dibuka. Dan kemudian diikuti dengan tempat wisata yang lain yang mungkin agak tertutup seperti Museum Angkut gitu, itu akan juga akan ditrialkan, yang ketika itu nanti sudah juga berjalan dengan baik baru boleh dibuka. Demikian, Bang Wilson. Baik, berarti masih menunggu trialnya dan evaluasinya ya Bu, baru boleh diizinkan seperti itu. Nah, tapi Betul, betul. bagaimana dengan antusiasme warga? Apakah setiap harinya meskipun masa uji coba tapi warga ini tetap datang ke tempat wisata atau datanya malah justru menurun karena masih takut untuk ke tempat umum, Ibu? Iya, seperti kemarin weekend, hari Sabtu minggu kemarin, kapasitas zoo yang itu bisa 5.000 sampai 6.000 orang, itu yang datang baru sekitar 300 orang. Dan itu pun yang bisa masuk, boleh masuk itu 100 orang. Karena apa? Ternyata yang 200 orang itu membawa anak-anak yang di bawah 12 tahun. Sehingga kemudian tidak diperbolehkan masuk. Ini yang akan kita beri masukan kepada Kementerian Pariwisata, apakah diperbolehkan nanti anak di usia 12 tahun ke bawah boleh masuk asalkan dengan prokes yang ketat dan orang tua sudah divaksin untuk kedua kalinya. Demikian, Bang Wilson. Nah, kalau untuk prokes nih Bu, seperti apa penerapannya? Apakah seperti aplikasi Peduli Lindungi ini sudah diterapkan di semua lokasi wisata atau masih belum merata penerapan aturannya? Ya,
ini yang diuji cobakan itu sudah mempunyai akses peduli lindungi. Tetapi yang belum memang on progress kita memintakan akses peduli lindungi. Dan tempat wisata yang boleh dibuka nantinya pastinya ketika mereka semua sudah mempunyai akses peduli lindungi tersebut. Demikian. Baik, kalau untuk vaksinasi sendiri, apakah semua pegawai di tempat wisata ini menjadi prioritas untuk divaksinasi sehingga nanti ketika benar-benar beroperasi ini para pengunjung pun yang datang ini tidak khawatir seperti itu, Bu? Iya, alhamdulillah semua karyawan di tempat wisata itu kami dulukan kemarin. Sehingga mereka sudah 2 kali vaksin. Sekarang tinggal penduduk Batunya. Kita akan memintakan 100% dari usia 12 ke atas itu divaksinasi juga. Demikian. Nah, itu kan kalau untuk penduduk Batu. Bagaimana dengan orang-orang yang datang mungkin dari sekitaran wilayah Jawa Timur ataupun dari Pulau Jawa karena Batu ini lokasi wisatanya banyak sekali yang menarik perhatian. Bagaimana kontrolnya Ibu agar memastikan warga di luar Batu ini patuh dan bisa beradaptasi dengan aturan yang mungkin berbeda dengan aturan di wilayahnya, Ibu? Ya, yang jelas ketika masuk di tempat wisata mereka sudah terkonfirm bisa masuk karena lolos uji dari peduli lindungi. Pasti berarti sudah vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk prokes kami selalu mengingatkan kepada tempat wisata untuk betul-betul melakukan pengamatan di semua wisatawan yang masuk ke tempat wisata agar paling tidak melepas masker. Dan kami juga meminta semua tempat wisata menyediakan masker ketika pengunjung tidak membawa atau maskernya putus atau jatuh, itu kami meminta untuk tempat wisata semua menyediakan itu. Dan alhamdulillah tempat wisata khususnya Selekta, Grup Jatim Park, dan semuanya itu sangat taat dan mereka sangat peduli. Bahkan di setiap tempat wisata ada klinik, ada dokter, ada perawat yang menunggu sampai ambulans yang kemudian dikoneksikan ke rumah sakit ketika ada hal-hal yang dirasa harus secepatnya dilakukan tindak lanjut, demikian. Baik, fasilitas kesehatan artinya dipersiapkan juga oleh pengelola seperti itu ya, Bu. Nah, tapi bagaimana nih tanggapan pengelola wisata, Bu? Karena kayak tadi Ibu bilang meskipun saat ini sudah mulai dibuka, ada yang masa tahap uji coba, namun ternyata jumlah pengunjungnya sedikit sekali. Apakah ini mereka tidak rugi, Bu, dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan karena sudah membuka fasilitas, namun yang datang hanya sedikit karena memang banyak aturan yang harus diterapkan? Ya, saya baru saja ngobrol dengan salah satu pemilik tempat wisata. Memang mereka ini yang dikeluhkan. Tetapi mereka juga menyadari bahwa situasi kondisi pandemi ini yang menyebabkan itu semua. Sehingga trust atau kepercayaan masyarakat bahwa tempat wisata itu adalah tempat yang aman, itu harus dibangkitkan oleh mereka sendiri dengan bekerja sama tentu saja dengan pemerintah. Ini yang mereka, alhamdulillah saya bersyukur bahwa semua pengusaha di pariwisata di Kota Batu menyadari bahwa situasi pandemi ini yang menyebabkan itu, dan mereka berusaha untuk bisa bangkit dengan menyiapkan segala sesuatunya agar memang tempat wisata itu nantinya menjadi tempat untuk bisa refreshing, untuk bisa meningkatkan imun. Demikian, Bang Wilson. Nah, adakah bantuan promosi mungkin, Bu, yang dibantu oleh Pemda atau dalam hal ini adalah Wali Kota Batu untuk mungkin meningkatkan geliat wisata karena saat ini sudah mulai dilonggarkan karena kasus COVID-19 menurun sehingga ekonominya pengusaha maupun pekerjanya ini juga di sana UMKM-nya juga ini bisa meningkat, Ibu. Ada promosi-promosi apa yang dilakukan oleh Wali Kota Batu? Iya. Kita bukan hanya promosi jelas lewat media sosial kita, bahkan lewat Kementerian Pariwisata kita juga mengikutkan promosi itu. Di samping ada fasilitas-fasilitas lain, tapi juga kami membantu karyawan yang kemarin dirumahkan itu dengan bantuan walaupun ya
semampu pemerintah Kota Batu juga ikut membantu BLT bagi karyawan-karyawan pariwisata, bantuan beras dan sebagainya agar supaya karyawan swasta itu, karyawan dari tempat wisata itu bisa terbantu. Dan kami juga soal pajak, kami juga meringankan untuk bisa memundurkan, kemudian tidak menarik penalti dan sebagainya, Bang Wilson. Baik, baik, menarik sekali. Nah, tapi bagaimana dengan persentase vaksinasi warga Batu? Apakah saat ini sudah mencapai target untuk persentase vaksin pertama dan kedua, Ibu, sehingga herd immunity di sana apakah sudah terbentuk? Ya, existing saat ini yang sudah tervaksin itu 50%. Vaksin pertama dan yang kedua sekitar 40%. Nah, insya Allah pada 10 hari ke depan, bekerja sama dengan Yonkes, dibantu oleh TNI Polri, demikian juga dengan BUMN, kami 10 hari ke depan ini akan mentuntaskan sampai vaksin pertama itu 100%. Demikian, Bang Wilson. Wow, baik, baik. Nah, lalu bagaimana dengan komunikasi tadi dengan pihak Kementerian Pariwisata? Karena memang saat ini aturan untuk wisata sudah dibuka, namun untuk 12 tahun ke bawah ini masih belum bisa, Ibu. Karena kan padahal wisata ini identiknya bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama, apalagi di sana banyak wisata yang memang untuk wisata edukasi bersama dengan keluarga, Ibu. Sudah sejauh apa komunikasinya? Iya, alhamdulillah baru hari ini kami mendapat melihat di IG-nya Kemenkraf bahwa sekarang sudah dibolehkan ketika zonanya ini kami sudah kuning semua di Jawa Timur, ini sudah kondusif, itu dibolehkan membawa anak-anak dengan syarat orang tua sudah divaksin 2 kali. Demikian info dari Kemenkraf. Baik, artinya kalau misalnya sudah kuning dan divaksin 2 kali, boleh nih ya Bu ya membawa anak-anak. Nah, tapi apakah aturan ini sudah tersampaikan dengan baik ke seluruh tempat wisata di sana sehingga aturannya ini bisa sama, Ibu? Ada yang nanti jangan sampai di lapangan ada yang boleh, ada yang tidak seperti itu. Iya, ini karena hari ini baru kita sampaikan, kita rencana besok akan mengundang seluruh pegiat tempat wisata di Kota Batu dan untuk bisa menginformasikan ini. Tapi walaupun begitu, kami juga belum semua membolehkan tempat wisata dibuka, terutama yang masih banyak tertutupnya. Jadi yang boleh dibuka adalah tempat-tempat wisata yang memang open space. Nah, untuk itu persiapan mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan pun tidak masalah kalau itu memang untuk keamanan dan kesehatan. Demikian, tapi persiapannya sudah kita laksanakan mulai dari sekarang. Nah, tempat wisata biasanya nggak berdiri sendiri nih, Bu Dewanti. Kadang ada pelaku UMKM nih yang berada di sekitaran tempat wisata tentunya untuk menjual barang-barangnya. Nah, saat ini seperti apa di sana? Apakah juga sudah mulai diperbolehkan untuk berjualan tentunya untuk meningkatkan ekonomi juga di sana bagi warga? Ya, jelas tempat wisata itu sangat punya efek domino yang luar biasa. UMKM, kuliner itu menjadi sebuah keniscayaan yang saling berhubungan. Tetapi bersyukur di Kota Batu walaupun tempat wisata tutup, kulinernya tetap jalan. Dan sekarang PKL sudah mulai boleh ada tamu untuk makan dengan batas tertentu. Demikian juga yang UMKM oleh-oleh, kami bekerja sama dengan marketplace untuk bisa memasarkan itu bukan menunggu wisatawan datang, tetapi juga menjemput bola dengan memasarkan di marketplace yang ada. Sehingga walaupun jumlah pembeli itu tidak sebanyak ketika sebelum pandemi, tetapi UMKM masih bisa berjalan dengan alhamdulillah dengan baik. Dan saya bersyukur Kota Batu ini UMKM-nya yang paling besar dan 65% itu kebanyakan ibu-ibu yang menjalankan. Dan sebelum pandemi ini pertumbuhan ekonomi 6,5%. Yang paling membahagiakan lagi adalah angka Gini rasio kami yang rentangnya itu tidak banyak, ya, hanya 2,9%, hanya 2,9, sehingga
saya berharap walaupun tempat wisata masih baru akan mulai dibuka, tetapi UMKM, kuliner, PKL, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Wow, nah Bu Dewanti, ini kita boleh berikan imbauan kepada mungkin para wisatawan yang akan datang nih ke Batu untuk berwisata. Kira-kira apa imbauan dari Ibu Dewanti selaku Wali Kota Batu, Ibu? Ya, eh, para wisatawan yang akan hadir di Kota Batu, saya mohon yang pertama adalah tolong Ibu Bapak semua wisatawan yang akan ke Batu memang mempunyai kondisi kesehatan yang prima. Sehat walafiat, itu yang pertama. Kedua, pastikan bahwa Ibu Bapak sudah divaksin. Demikian juga dengan keluarga yang di atas 12 tahun ke atas. Nah, yang ketiga, ikuti protokol kesehatan yang ketat, di mana ketika berada di tempat umum, tolong masker harus tetap dipakai. Dan itu yang saya himbau supaya kita semua sehat, dan terutama ketika di tempat makan, tolong untuk ketika makan, kita makan, jangan bicara. Nah, kalau sudah selesai makan, pakai masker, baru boleh ngobrol. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita taati agar supaya kita selalu sehat. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Ibu Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan semoga masyarakat, baik warga Batu ataupun yang akan berwisata ke Kota Batu ini bisa menerapkan protokol kesehatan sehingga angka positif COVID-19 ini bisa semakin menurun. Terima kasih Ibu Dewanti sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam, Ibu. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat, Ibu. Dan pemirsa, usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan epidemiolog Pak Tri Yunis Miko mengenai tanggapannya tentang pelonggaran PPKM dan juga tempat wisata yang sudah mulai dibuka. Tetaplah bersama kami.